Udah ini. Oke, sekarang kita wawancara nih bukan wawancalek ini sama Gilang Dirga. Ya. Karena masih pagi kali ya. Iya. Tapi emang memulai hari dengan sesuatu yang funny itu akan bikin positive vibes sepanjang hari. Ini salah satu tamu yang kita jam segini nggak bisa pagian lagi. Anjay, lo morning person sekarang. Gue tuh morning person banget, Bang. Gue tuh sekarang tuh gue tidur tuh ya jam ngapain lagi? Aku berpikir. Aku tidur jam 1. Terus nanti aku jam 3 bangun. Terus jam 3:01 aku tidur lagi. Itu mendusin, bukan bangun. Iya. Ya gitu, jadi aku morning person. Iya, Karena kan aku sekarang kan caleg. Kalau caleg harus bangun pagi ya? Enggak juga sih. Enggak, itu bercanda saja itu. Iya. Tapi ini bagus nih, Wawan Caleg. Jadi visi misi para caleg itu nanti bisa Anda bedah di sini. Betul. Ada dari P3, tapi pakai merah. Betul pakai sekali. Kursi merah. Iya, betul sekali. Karena kan memang warna itu memang identitas. Tapi di sini gua mau bilang bahwa kita harus berpesta dengan damai dan dengan gembira. Sesuai dengan lagu apa? Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Nah ini nih, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Lagi liriknya? Lupa gue liriknya. Tapi itu intinya perlu digarisbawahi adalah kita harus menyambut dengan gembira pesta demokrasi ini. Iya. Tapi kalau menurut Mas Gilang nih, selama ini apakah orang-orang gembira atau malah jadi banyak pikiran menyambut pesta demokrasi ini? Kalau mengenai survei itu saya tidak tahu persentasenya berapa. Iya. Tapi kalau pasti, melihat Mas Gilang kan sekarang ada dalam terima kasih Mas Abdel. Ada dalam inner circle dalam pesta demokrasi ini gitu. Kayaknya sih sekarang banyak masyarakat apatis, Bang. Iya. Kalau gue lihat mah. Iya. Apalagi kayak misalkan gini, gua nih terus muncul di salah satu talk show atau kayak gini nih. Pasti tuh ada orang yang tidak mendengarkan visi dan misi gua. Iya. Itu udah langsung komen. Komennya kayak, ngapain artis masuk ngurusin rakyat? Iya. Bisa apa? Yang ada rusak kayak Zelensky. Iya. Nanti negara jadi kacau karena tidak punya kompetensi. Padahal mereka belum mendengarkan paparan visi dan misi yang gua emban gitu loh. Iya. Jadi menurut gua ini salah satu bentuk dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif sebelumnya kayaknya ya. Iya. Gitu. Karena mungkin tidak menyeluruh dan tidak langsung kena ke masyarakat gitu. Ya gua pun juga jujur sebenarnya kadang-kadang kan kita tahu bahwa ada caleg-caleg yang datang hanya 5 tahun sekali gitu dan tidak terlalu berasa gitu kan fungsinya di masyarakat terutama konstituen gitu. Yeah. Kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mungkin bikin semuanya jadi apatis, jadi melupakan kegembiraan demokrasi tadi karena memang tidak segembira itu ternyata. Apalagi narasi-narasi yang dibangun oleh setiap pendukung-pendukung calon presiden itu kadang yang ada bukan malah adu gagasan, adu visi, tapi memang saling bully. Nah ini menurut gua ya hal ini lumrah memang sebetulnya gitu ya. Kalau di Amerika sendiri kan itu bahkan masuk dalam strategi. Kan ada strateginya yang campaign itu berbeda-beda termasuk black campaign. Iya. Dan itu masuk dalam strategi dan ada konsultannya untuk black campaign, bahkan ada konsultannya. Jadi pintar-pintar kita aja untuk memilah-milah mana yang kira-kira apakah yang komen ini adalah buzzer atau memang tulus dia komen seperti itu dan mana yang kira-kira harus kita komeni dan mana yang harus kita redam. Iya. Dari diri sendiri juga itu kadang-kadang, Bang. Nah, yang pertama kali dan sering terlontar kalau ada artis nyalek gitu, lo mah udah nggak laku. Sekarang nyari duit di politik itu ya, respon lo gimana, Lang? Kalau itu ditujukan ke gua Itu nggak pas. Nggak pas. Karena lo dari pagi sampai malam masih. Alhamdulillah. Iya. Ya sekarang memang gua lagi minta untuk sedikit dikosongkan, Bang. Karena gua mau fokus untuk sosialisasi dulu nih beberapa waktu nih.
Cuman kalau itu ditujukan, jadi stigma itu sudah sangat bisa terpatahkan. Gue Ramzi itu sudah bisa mematahkan stigma itu. Iya. Artis nggak Denny Cagur, Denny Cagur, Once. gitu. Once, kita alhamdulillah masih di top prime-nya kita gitu. Iya, kan. iya, iya. Jadi itu sudah bisa terbantahkan. Tapi memang mungkin ya tadi karena apatis tadi, akhirnya orang mencari-cari kesalahan. Ah ini mah karena nggak laku, ini mah karena gini-gini. Nggak juga. Teman-teman yang nonton ini tuh kadang-kadang mesti gini deh. Mungkin Wawan Caleg harus mengundang beberapa caleg, Bang. Jadi kita bisa adu diskusi, adu gagasan, adu ide bahkan gitu. Dan kalau bisa sih datangkan orang-orang yang berkompeten juga gitu. Sehingga yang terjadi bukan hanya debat, tapi ada jalan keluarnya. Karena kadang kayak gue sendiri nih, gue punya visi misi. Visi misi gue ini bagaimana? Apakah visi lo foya, misi lo visi misi foya ya. Visi foya. Oke. Lo punya visi misi. Terus gimana cara lo menyampaikan dengan stigma masyarakat yang karena udah nggak laku, ini cuman diambil popularitasnya doang sama partai gitu. Nah, gimana lo meyakinkan bahwa lo juga punya visi misi yang memang berguna buat bangsa ini gitu? Gua sadar betul bahwa posisi gua itu bisa dibilang memang vote getter untuk partai, dan itu tidak ada masalah. Iya. Cuman yang menjadi problem adalah ketika menjadi vote getter kemudian orang tahu nih, gua punya value, orang mengenal. Tapi kan elektabilitas gua belum tentu sekuat orang mengenal gue, karena orang nggak tahu kalau gua nyalek di Jakarta Timur. Nah, yang bisa gue katakan itu adalah gimana caranya gue harus bisa lebih banyak kenalan sama mereka gitu. Nah, untuk visi dan misi secara lebih besar lagi, karena tujuan gue RI, berarti kan kalau kita kembalikan ke tupoksi, nah ini juga harus tahu nih, maksudnya mudah-mudahan sih caleg-caleg juga bisa adu gagasan dengan tupoksi yang sudah ada. Ini kan ada 3 tuh, ada pengawasan, anggaran, sama pembuatan undang-undang. Nah udah di situ aja. Jadi gue selalu mengedukasi. Kemarin tuh terakhir gue ke daerah Ciracas, gue mengedukasi ibu-ibu di sana bahwa ibu, jadi analoginya itu yang gampang begini, ada gubernur, bupati, wali kota, itu namanya eksekutif. Nah, eksekutif itu kayak suami ibu misalkan. Nah, ibu itu adalah anggota dewan. Ibu itu nggak punya duit gede, tapi ibu berhak mengawasi pengeluaran uang dari suami ibu, atau ngawasin tadi kerjanya ketemu siapa aja, ngapain aja. Nah itu tuh anggota dewan begitu, Bu. Jadi saya kalau lagi kayak begini ngobrol, saya nggak bisa kasih ibu apa-apa, saya nggak bisa kasih duit. Paling kalau mau ya saya kasih ibu spanduk, sama saya insya Allah akan dengerin ibu-ibu gitu, ibaratnya gitu kan. Karena kan memang aspirasi dari masyarakat itulah yang menjadi tampungan, itulah yang akhirnya menjadi bahan diskusi di parlemen untuk kemudian nanti akhirnya menemukan jalan atau solusi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Nah, karena memang kan masyarakat kita harus diakuin juga masih kebingungan membedakan legislatif sama eksekutif. Asli, bener Bang. Kadang-kadang minta sama caleg, minta dibangunin jembatan, minta dibenerin jalan, itu kan tugasnya eksekutif. Nah, sebenarnya kan tapi kita nggak bisa nyalain masyarakat dong, Mas Gilang gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya begini, Mas Abdel? Ya. Jadi sebenarnya mungkin ya, kalau yang gue lihat ya Bang, kan memang kan di DPR itu kan kemarin sempat di-spill sama Mbak Kade bahwa ada yang namanya dana aspirasi. Yeah. Nah, dana aspirasi itu kan begitu besar. Tapi memang dari 2012 kan itu sempat tidak disetujui oleh Bapak JK kan sebetulnya kan. 2012 kalau nggak salah, gue lupa deh. Nah, terus akhirnya ditandatangani, kemudian dana aspirasi itu ada, tapi memang haknya itu bukan buat anggota DPR, itu buat konstituen gitu loh. Ya, tapi konstituen kadang-kadang itu memang mungkin mereka tidak merasakan dampaknya langsung, atau mungkin merasakan dampaknya langsung karena memang anggota DPR menjadi seperti eksekutif. Iya. Karena dia bisa langsung mutusin nih bangunin ini nih pakai duit aspirasi pakai duit aspirasi gitu. Tapi kan bukan itu sebenarnya kan. Makanya gue bilang tidak efektif kan. Akhirnya gitu. Tupoksinya jadi berubah, bukan lagi legislator, jadi eksekutor kan berarti kalau begitu kan ya. Iya. Nah, kemudian setelah gue baca-baca, itu ada di Amerika tuh namanya pork barrel. Iya. Teman-teman boleh Google namanya pork barrel. Jadi mereka itu membuat celah bagaimana caranya bisa mendapatkan dana lebih untuk bisa disalurkan ke masyarakat gitu loh. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya memang untuk diri sendiri, atau alasannya karena kadang-kadang eksekutif itu motongnya tuh terlalu
panjang, terlalu lama sehingga sampai ke bawahnya tidak sebesar yang diharapkan gitu. Tapi hal-hal seperti ini ya memang harus kita edukasi sih Bang. Iya. Supaya masyarakat itu tahu bahwa wakilnya itu benar-benar bisa dipercaya oleh mereka menyampaikan aspirasi mereka. Ya. Dan visi dan misi gue itu jelas kalau karena gue di DPR RI, gue pengen bikin undang-undang baru untuk dunia pertelevisian dari kualitas tayangan. Ada juga ya waktu itu yang gua ngomong kayak begitu, terus dia bilang, oh berarti Gilang mewakili para artis nih, berarti nggak mewakili rakyat di konstituennya. Sebenarnya enggak, karena dengan tayangan yang bermutu dan berkualitas, efeknya akan dirasakan bahkan tidak hanya ke Dapil, tapi ke seluruh Indonesia. Kalau itu semua dijaga, mindset bangsa akan terbentuk dengan sangat baik, sehingga klausul di pembukaan Undang-Undang Dasar yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu menurut gue bisa terwujud. Asalkan memang kita perbaiki kualitas tayangannya, isinya. Kemudian yang kan kita tahu tuh kayak acara aksi, alhamdulillah kita share ratingnya bagus kan Bang. Nah cuman kalau bukan di bulan Ramadan belum tentu tuh bagus. Karena menurut gue ya mungkin porsinya tidak harus setiap hari ada 4 jam sehari, enggak juga. Tapi seenggaknya dalam seminggu adalah gitu. Kemudian dibagi-bagi kayak kita pelajaran di sekolah lah. Gua tuh suka banget seni dan olahraga. Cuman kan memang hanya kebagian 1 jam saja kadang-kadang kalau di sekolah gitu. Gua sendiri pengennya tuh kayaknya harusnya bisa lebih lagi, porsinya harus dipilah-pilah supaya pas gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat gua mikir kayaknya gua emang harus duduk di situ supaya gua bisa mudah-mudahan pembahasan itu masuk ke prolegnas sehingga nanti dibuatkan undang-undang baru. Karena gua yakin banget Bang, Korea bisa bikin Korean Wave itu karena memang didukung oleh APBN mereka. Nah, menurut gua Indonesia sudah punya SDM yang begitu besar. Netizen kita udah terkenal, walaupun mungkin seringkali terkenalnya negatif gitu. Tapi kan kita udah punya power. Nah, energi negatif ini kalau kita salurkan ke energi positif, mungkin bisa bikin Indonesia menjadi negara yang kuat gitu loh dari segi entertainment-nya gitu. Cuman memang harus dibuat dari sekarang. Mungkin gua bikin rencana ini, katakanlah misalkan Qadarullah duduk di parlemen, gue bikin misalkan setelah 5 tahun baru jadi itu undang-undangnya, tapi gue nggak bisa ngerasain, tapi nanti 20 tahun 30 tahun lagi kita akan merasakan dampaknya, dan gue pengen menjadi bagian dari sejarah itu gitu, karena Korean Wave sendiri kan dari tahun 80 Bang. Iya. Ini bicara aja ide besar gitu Mas Gilang ya. Cuman yang masyarakat inginkan tuh yang benar-benar yang lo bilang tadi, nggak berasa bahwa ini adalah ide besar yang suatu saat akan jadi berdampak bagus buat masyarakat. Masyarakat yang pengen tuh masih jalannya jangan bolong-bolong, jembatan tuh ada, sembako, harga murah, sembako tersedia gitu. Nah ide-ide yang kayak gini kayaknya nggak populer gitu. Memang tidak populer. Memang tidak populer. Lo bisa menyampaikan ini sebagai daya jual lo gitu. Kemarin tuh waktu gua terakhir itu Bang, gua sempat nanya karena begini. Gue ditanya visi misi, gue jelaskan. Tapi kemudian akhirnya gue berikan kesempatan ke beberapa dari mereka untuk bertanya dan menyampaikan keresahan mereka. Ada ojek online yang nyampein keresahan, Bang, boleh nggak sih kalau misalkan nanti abang kalau duduk regulasi mengenai ojek online itu dibikin lebih baru lagi Bang, soalnya kita dulu tuh dapatnya bagus banget dan sekarang itu kayaknya makin sedikit. Terus gue tanya balik, ngaruh nggak Bang dengan banyaknya ojek online yang sekarang gitu kan? Kayaknya iya Bang, makin banyak akhirnya kuenya dibagi-bagi makin dikit kata dia gitu. Oke, dan forum ini udah pernah ada diskusi segala macam. Wah Bang, dari beberapa tahun yang lalu. Oke, coba nanti ini gua tampung. Nah ini gua ingat, makanya nanti mungkin akan gua diskusikan dengan orang yang pintar karena gua nggak paham soal itu sebetulnya. Nah kemudian ada juga ibu-ibu yang bilang ya tadi mendasar, sembako, kesehatan, KJP, KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIS Kartu Indonesia Sejahtera. Iya, Kartu Indonesia Sejahtera ya. Iya. Nah mereka sehat. Kartu Indonesia Sehat. Nah mereka ini curhat katanya, saya udah disuruh bayar KIS. Suami saya meninggal, kemudian kan akhirnya harus dialihkan ke saya katanya. Terus saya udah bayar, tapi dari kelurahan bilang iya belum keluar gini-gini, dan itu udah berapa bulan Mas. Sementara saya kadang-kadang kalau harus berobat kan mesti pakai itu gimana? Nah itu, jadi memang akses kesehatan sama akses untuk ya tadi bahan-bahan sembako segala macam itu kadang-kadang terhambat oleh
ya maaf ngomong ya birokrasi tadi gitu. Ya mungkin nggak di semua tempat, tapi di tempat-tempat tertentu seperti itu. Akhirnya kesejahteraan masyarakat ya memang nggak bisa dirasakan secara langsung, Bang. Iya. Nah, itu kan kerjaannya eksekutif sebenarnya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus ditujukan ke eksekutif, ke kelurahannya, ke kecamatannya gitu. Nah, betul. Gimana itu cara lo menjawab itu bahwa ini kita nggak bisa negor langsung orang itu gitu, nggak bisa ngarahin lo kerjanya harus kayak begini kan nggak bisa sih legislatif gitu gimana? Sebenarnya gini, kan dengan menjadi legislator kan kita punya power untuk melakukan pembahasan mengenai hal tersebut gitu kan ya. Karena kan ini memang di undang-undang juga sudah dituliskan bahwa memang tugas kita ya mewakili rakyat dengan segala aspirasi yang diinginkan oleh rakyat. Nah, ketika para legislator tersebut kemudian benar-benar berjuang untuk rakyat, gua rasa sih eksekutif paham betul bahwa memang ini adalah salah satu kerjasama yang harusnya dikerjakan secara bersama-sama gitu. Nah, kalau mengenai beberapa kasus yang misalkan anggota dewannya udah ngomong gini, tapi belum dikerjain juga, ya berarti memang ada masalah mungkin gitu kan ya dari entah komunikasinya, entah apapun itu. Tapi gua rasa anggota-anggota dewan terdahulu mungkin sudah melakukan itu semua, Bang. Cuman gua masih belum tahu di mana gitu loh, nggak ketemunya di mana, komunikasi yang buntu tuh di mana gitu. Gua masih belum tahu karena gue juga belum di situ gitu kan. Iya. Nah, selama lo udah berapa lama sih sekarang nih ada di sosialisasinya? Bukan, ada di partai. Iya, ada di partai atau berkecimpung di politik ini gitu. Kalau masuk ke P3 sendiri kan udah 2 bulan. Cuman gua nanyanya itu udah dari 2014-an. Dari 2014-an gue udah nanya Mas Eko, gue udah nanya Teh Desi, gue udah bahkan Teh Desi tuh sampai bilang, lo tuh ini Lang, lo tuh kelihatan lo tuh tertarik di dunia politik. Kenapa lo nggak mau masuk aja gitu? Nanti Teh masih muda, gitu gue mikirnya. Nah makanya sekarang di usia 33 gue rasa kayaknya pas deh gue kalau misalkan turun sekarang gitu. Di saat gue masih produktif. Nah, lo tertarik memang, suka sama dunia ini? Gue penasaran, Bang. Gue tuh kan tipikalnya penasaran. Dan kalau dibilang tertarik atau enggak, jujur gue tertarik memang. Dan sekarang ketika rasa penasaran, ketertarikan, dicampur dengan keresahan, nah akhirnya nemu semua tuh, Bang. Ya mudah-mudahan kalau memang takdirnya gue jadi, ya itu yang akan gue perjuangkan memang tetap. Ya. Ada yang bilang begini, Lang, secara personal masing-masing kader itu punya visi misi yang bagus-bagus, tapi nanti begitu lo kepilih di DPR yang dipakai itu suara fraksi gitu, nggak bisa lo sendiri yang ini. Betul. Artinya lo harus punya power juga di ini lo, kalau enggak ya. Kemarin itu tuh gimana itu? Kemarin tuh ada pertanyaan menarik tuh waktu gue di Kompas. Jadi si CV-nya itu nanya, Mas Gilang nanti kalau misalkan terpilih mau nggak diwawancara oleh wartawan gitu kan ya. Terus gue bilang ya kenapa enggak, wawancara aja, gue bilang nggak ada masalah gitu. Karena menurut gue power yang paling kuat itu adalah dari exposure tadi, Bang. Kalau misalkan isu itu gue gelontorin secara terus menerus dan disupport oleh masyarakat, mau nggak mau fraksi nanti mungkin akan ayo deh bahas deh ini apa nih yang lagi rame nih gitu. Ya gue berharap tetap, karena gue orang baru sebetulnya. Mungkin juga politisi-politisi senior yang lihat gue ini adalah anak muda yang penuh semangat gitu. Tapi gue belum tahu nih di dalam itu nanti akan seperti apa. Katakanlah begini, kita kalau lagi di satu forum ngobrol, ya belum tentu ide kita diambil juga, pasti akan ditampung dulu kan. Nah, gue butuh support dari masyarakat memang, supaya isu ini terus berkembang sehingga akan bisa masuk sampai ke prolegnas gitu. Gue berharapnya ya, karena kalau berjuang sendiri juga di sana nggak bisa juga, walaupun namanya kita mewakili rakyat, tapi kita tetap butuh rakyatnya. Gitu. Maksud gue gini, misalnya pada satu kasus gitu ya, kan ini ada fraksi-fraksi nanti di DPR, ada satu kebijakan, misalnya naikin BBM, pemerintah tuh mengusulkan naikin BBM, fraksi lo sebagai pribadi nggak setuju, tapi sebagai anggota fraksi yang ada voting juga harus di situ, setuju. Akhirnya fraksi lo menyatakan lo setuju untuk naik BBM gitu. Lo diwawancarain sama wartawan, lo nggak bilang sebenarnya saya nggak setuju, tapi fraksi kan nggak bisa gitu lah. Gimana caranya tulang? Makanya
Gimana caranya tulang? Iya. Itu kan ada benturan-benturan. Iya betul. Sebagai seniman betul. lo bisa ekspresif aja betul. Ini. Cuman sebagai politisi kan nggak bisa. Sulit gitu. Betul sekali. Makanya kan memang kita tahu di politik itu pun ada seni. Ya. Dan politik itu kan sebenarnya bagaimana caranya membangun narasi. Ya. Nah, apapun itu yang nanti terjadi ke depannya, gue akan tetap mengutamakan kemaslahatan. Jadi kita cari efek baiknya apa sebenarnya. Kalau ini naik, kenapa? Ini naik, bagaimana? Mudah-mudahan nanti gue akan dipermudah ya, maksudnya untuk mencari sisi baiknya apa gitu. Karena susah juga bang, kalau lu pertanyaan kayak begitu, lu tanya ke semua politisi, iya. Ya mereka pasti akan ngeles dan orang pasti akan tahu. Muter, pasti kan gitu kan? Iya. Bahkan ketika misalkan udah dibeberkan fakta, katakanlah, ya ini harus naik karena ini begini, begini. Iya. Kan kadang nggak semua bisa dibeberin kan? Iya. Ada yang harus ditutupin juga gitu kan? Karena kita kan bicara stabilitas kan? Iya. Jadi ya tetap bagaimana caranya membangun narasi itu supaya orang setidaknya paham, karena bikin orang semua seneng nggak mungkin juga bang. Dengan narasi yang kita bangun itu. Iya. Misalkan gua mau bohong nih misalkan. Iya. Ini kopi misalkan manis nih. Ya kan? Tapi kata fraksi itu asem loh gitu. Lo harus sampaikan ke masyarakat bahwa kopi itu asem. Iya. Gimana caranya? Lah iya, makanya gua bilang ketika misalkan itu terjadi, gua harus bisa pintar-pintar membangun narasi tadi. Ngerti maksud gue? Narasi gue yakin lo bisa. Cuman hati nurani lang. Maksud gue? Iya, gua paham itu. Nanti akan ada tuh yang gitu-gitu. Maksudnya lo bisa menerima nggak sebagai seorang seniman yang ekspresif, lo lagi kesel lo bisa keluarkan ekspresi lo kesel. Nah itu maksud gue gitu. Iya. Kayaknya ya bang, ya. Ini dulu pernah ditanyain juga oleh Mbak Tejo ke Ketua KPU. Jadi ketika foto atau gambar dari almarhum ayahanda beliau dimunculkan, beliau menangis. Terus kemudian Mbah Tejo nanya, Gus, sampean itu penuh cinta. Kenapa kok sampean masuk ke politik yang tidak ada cinta? Gitu. Nah ini sama nih kira-kira pertanyaannya. Jadi gue akan menjadi orang lain, itu kan yang lu khawatirkan kan? Gue akan menjadi orang lain dengan katakanlah mungkin tidak jujur dalam tanda kutip tadi kan ya. Tapi gini bang, mungkin yang bisa gue pelajari dan mungkin bisa gue jawab saat ini adalah, walaupun mungkin nanti akan ada pro kontra, bahwa gue akan berusaha sebijak mungkin untuk supaya melihat gambaran besarnya tadi. Ada beberapa hal yang tidak terlihat memang bang. Mungkin hati gue nggak terima. Tapi kayak kalau gue ngomong begini, ini begini, tapi ini demi kemaslahatan yang ini begini. Oke, yang ini kayaknya kita kesampingkan dulu. Ya udah, gue akan setuju bilang asem. Demi gambaran besar yang tadi, yang mungkin tidak bisa disampaikan secara terang benderang. Iya. Tapi kan memang nggak sehitam putih. Ini kopi pahit atau kopi asam gitu. Enggak begitu ya. Walaupun sebenarnya pahit terus dibilang asam itu berbohong sih. Iya. Cuman misalnya naik atau tidak naik kan BBM ya. Ada pertimbangan masing-masing. Kalau naik ini akan seperti ini, kalau tidak naik akan seperti ini. Walaupun lo berada di posisi yang setuju tidak naik, tapi lo akan menjelaskan secara objektif kalau naik juga ada kegunaannya. Iya. Sama kayak ini bang, kayaknya gue nggak tahu ya bang ya. Lu yang pernah merasakan. Mungkin nggak sama dengan kayak misalkan kita mau mendidik anak, kemudian dia ternyata nggak ranking 1, ternyata dia ranking terakhir. Tapi yang kita lakukan adalah, nggak apa-apa nak, tetap semangat. Papa nggak penting kamu ranking, yang penting kamu tetap bersemangat karena kamu sekolah rajin, belajar rajin, itu udah cukup buat papa. Jadi kita melihat gambaran besarnya supaya dia tetap semangat. Relate nggak sebenarnya? Sebenarnya iya. Iya kan kayak gitu ibaratnya bang. Iya. Cuman yang gue tanya tuh bisa nerima nggak ini namanya? Kayak kita kan terbiasa, misalnya ada kita briefing atau brainstorming sama sebuah acara gitu. Ini nggak begini segala macam nih. Tapi kalau berkaca sama analogi yang tadi gua bilang dan lu bilang relate, kayaknya itu adalah proses bang. Proses pembelajaran untuk diri gua sendiri. Ketika misalkan gua sudah sampai di tahap analogi orang tua ke anak tadi, ya mungkin gua akan bisa, ya udah gitu, nggak apa-apa. Yang penting ini bangsa negara tetap jalan, gitu. Ya, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan. Sama kayak kita syuting bang, kadang-kadang kita nggak sesuai sama kreatifnya kan, kok begini, ini begini. Tapi ya sudah, profesionalisme kita sebagai artis itu kan dilihat di situ. Nah ini profesionalisme kita sebagai tokoh politik juga dilihat. Mungkin bisa seperti itu, mungkin ya. Iya. Cuman lo belum ada di situ dan belum tahu seperti apa gitu. Belum tahu, tapi itu gue tahu tuh hal-hal yang seperti itu kan kita udah bisa ngebaca kan. Iya.
Kan ada yang bilang tuh apa namanya nih kayak apa namanya istilah-istilah dalam demokrasi, kesetiaan lo pada partai lo berhenti pada saat lo sudah ada di parlemen atau berkuasa. Ya lo harus setia sama rakyat gitu. Padahal di tempat kita kayaknya harus masih nomor satu ngomongin partai. Justru pada saat belum kepilih, kayaknya lo lebih memihak ke masyarakat. Begitu udah kepilih, jadi tidak ke masyarakat. Ya, lo harus ke suara partai. Itu gimana tuh, Lang? Kalau yang gue lihat dari sejauh ini adalah mungkin begini, Bang. Jadi memang untuk ke masyarakatnya sendiri kan itu kan gimana cara kita untuk berkenalan dengan masyarakat sendiri. Ketika kita sudah bergabung dan masuk ke menjadi seorang legislator, kan ibaratnya itu kan kita diajak oleh kendaraan, oleh kapal. Nah, yang dilakukan oleh partai kita sendiri itu juga pasti kan untuk kepentingan banyak orang. Walaupun kadang-kadang mungkin ada gesekan antara keinginan kita yang sudah kita sampaikan ke konstituen dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh partai. Gitu. Nah, balik lagi ketika hal itu terjadi, ya mau nggak mau, nah kodanya kita ikutin memang, gitu. Pimpinan kita ikuti, gitu. Cuman ya tadi, Bang, gua tetap akan berusaha untuk nyodok-nyodok bahwa kayaknya ini harusnya begini deh. Jadi gue tetap nyampein pendapat, nggak cuma diem duduk nggak ngapa-ngapain, nggak juga. Karena jujur sekarang pun gue juga bekerja jatuhnya, walaupun gue baru 2 bulan di partai. Ya walaupun kerjanya masih nggak bisa dibilang sudah seperti kader-kader sebelumnya, nggak juga. Tapi gue pembekalan gue ikuti, kemudian juga arahan-arahan pimpinan gue ikuti. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya gue coba pahami. Kalau nanti duduk di sana pun, ya gue akan mengikuti arahan juga, gitu. Walaupun bisa jadi gue tidak setuju. Bisa jadi juga gue tidak setuju. Lo salah satu yang diajak diskusi, dia sudah melihat gambaran besar ada di legislatif itu seperti apa. Berarti sekarang pun lo udah tahu apa yang akan lo hadapi nanti kalau kepilih. Kalau kepilih akan ada benturan ini, ada benturan itu. Mungkin akan berbenturan sama hati nurani lo juga. Dan itu udah lo siapin cara-caranya gitu. Nah sekarang kenapa lo pilih P3, Lang? Padahal banyak partai lain yang kayaknya lo lebih cocok di PAN misalnya gitu. Karena artis. Iya mungkin ya. Atau di PDIP gitu. Nah kenapa lo milih P3, Pak? Gue sih udah pernah bilang ke beberapa tempat sebetulnya. Ini jawaban sih sebenarnya memang konsumsinya untuk konsumsi intern ya. Tapi nggak apa-apa juga gue beberkan bahwa gue itu kan akhirnya waktu itu memutuskan untuk ngobrol sama orang partai. Kemudian dari sekian banyak tawaran, jadi ada biru, merah, kuning, hijau, putih, orange, segala macam lah. Ada tawaran. Ya akhirnya karena kan waktu itu habis ini, Bang, habis acara sahur kita kan. Jadi sisa-sisa nasihat-nasihat ustadz ustazah masih ada. Jadi gue istiqoroh. Nah, ketika istiqoroh, kemudian muncul ini di bayangan gue tuh kayak kenapa gue tiba-tiba yakinnya ke hijau, Ka'bah gitu. Nah, gue tanyalah sama guru spiritual gue. Gue bilang kenapa ini arahnya ke sini? Ya udah, terus beliau bilang mau sholat dulu. Ketika sholat, terus gue bilang bagaimana ini dengan P3 gitu-gitu. Terus dia bilang ya Bismillah maju kata dia gitu kan. Oke, udah habis itu daftar. Kayak gitu aja. Maksud gue gini, kalau gue mungkin mau mencari popularitas, ya kan lebih gampang di tempat lain. Lebih gampang, ya katakanlah yang lebih populer, yang secara parlemen lebih banyak kursinya. Iya. Kenapa gue masuk padahal ke partai? Padahal lo dapat tawaran juga dari partai-partai itu. Ada. Kenapa gue akhirnya masuk ke P3? Ibaratnya gitu kan ya. Maksudnya ini kan dikenal luas, ini kan partai tua lah ibaratnya begitu. Ya memang partai tua gitu. Cuman entah kenapa, Bang, gue ya bahagianya adalah karena P3 ini adalah partai warisan ulama. Mbah Mun almarhum ada di situ. Dan gue mendengarkan ceramahnya Gus Baha, di mana Gus Baha juga salah satu idola gue juga. Makanya ketika masuk ke sana gue, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Walaupun ya memang artisnya kan cuma 3 bahkan di situ. Aditya Herpavi, gue sama Ucok Baba. 3 itu doang. Sementara di tempat-tempat lain kan mungkin lebih banyak. Tapi ya udah, akhirnya gue merasakan betul bagaimana perjuangan untuk meningkatkan elektabilitas gue sekaligus partai. Karena percuma kalau gue dapat suara partai nggak masuk PT, nggak masuk juga ya. Kayak ada beberapa
kasus ya PSI Samara misalnya waktu itu dia suaranya gede, secara partai PSI nggak masuk parlemen, nggak masuk. Perindo waktu itu juga begitu. Ada beberapa yang sebenarnya bisa masuk DPR RI, tapi secara partai keseluruhannya nggak dapat 4% gitu. Nggak dapat. Iya. Makanya PR gua tuh banyak sebetulnya. Mana lo P3 sedikit banget lagi, 4, berapa doang kan? Iya. Yang kemarin ya. Betul. Ya di ambang lah. Di ambang. Itu partai di 5 tahun yang lalu. Sekarang kan mempertahankan itu sulit. Banyak yang partai yang baru, Perindo dengan amunisinya yang gede, PAN juga nambah lagi gitu. Nah itu gimana ngelawan itu? Ya tadi memang makanya diskusi ini terus berjalan gitu kan, dan alhamdulillahnya kita tuh udah ada Pak Sandi kan. Nah sejak Pak Sandi di P3 ini memang membawa penyegaran, sebab beliau ini kan dekat dengan dunia kreatif. Kayaknya memang dunia kreatif tuh saat ini memang harus kita sasar supaya milenial mengerti bahwa P3 tidak setua itu kok gitu. Iya, memang masih ada anggapan P3 ya partai tua gitu. Iya, makanya dengan masuknya beliau itu kemarin gue juga sempat meeting Bapilu dengan beliau. Ya kita gimana caranya berjuang untuk membuat sesuatu atau konten-konten yang dekat dengan Gen Z. Sebab pemilih pemula ini banyak banget tahun ini, Bang. Iya. Nah, itu yang disasar kan. Dan P3 juga kurang populer di pemilih pemula. Kurang, Bang. Secara survei pasti punya kan? Survei internal gitu. Betul. Kurang populer karena tadi anggapannya adalah ya lu aja bilang kenapa lu masuk ke partai orang tua gitu kan ya. Ya itu nggak salah. Cuman ya memang kita mencoba berusaha untuk dengan masuknya gua mudah-mudahan bisa meningkatkan menstimulasi semangat orang-orang untuk bisa melirik P3 dan mudah-mudahan kader-kader kita juga makin banyak. Sebenarnya sayap-sayapnya juga udah banyak, Bang. Kita kan punya AMK, Anak Muda Ka'bah, terus ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah gitu-gitu. Udah banyak memang gitu. Cuman ya tadi mungkin gaungnya harus lebih diperbesar lagi. Iya. Sarana mah P3 banyak, udah pengalaman dari waktu masih Orde Baru udah ada P3, jadi sampai ke seluruh Indonesia pun udah punya sarana sebenarnya gitu kan. Udah punya. Jadi memang ya kita tahu waktu itu kan Ibu Mega sama Bapak Hamzah Has. Ya. Jadi kan sekarang pun juga ya alhamdulillah maksudnya PDIP dan juga P3 sekarang berkoalisi. Jadi P3 tuh dari dulu memang sudah punya nama dan gua yakin banget bahwa P3 ini, maaf ngomong ya, maksudnya gini, bismillah ya, mudah-mudahan akan selalu selamat karena ada doa ulama di dalamnya. Jadi mau misalkan PT-nya 4 gitu walaupun diambang, tapi insya Allah akan selalu selamat gitu. Karena ada berkah mudah-mudahan ya dari doa-doa ulama tersebut. Iya. Kayak kalau kita lihat waktu Orde Baru kan ada 3 tuh, Golkar, PDI sama P3. Di kondisi yang sekarang ini kan jauh banget. PDI sama Golkar tuh ada di top 5 lah gitu. Betul. Karena menurut lo apa tuh yang harus dibenahi sama ini di ini ya, yang lo bawa lah, ya bukan ini, yang lo bawa untuk jadi darah segar lah untuk P3 gitu. Ya. Kalau mengenai apa yang harus diperbaiki ya tadi balik lagi memang bukan kapasitas gua untuk ngomong seperti itu, tapi gua membawa angin segar itu dalam artian gimana caranya nih konten-konten nanti yang akan dibuat ini bisa dekat dan erat ke masyarakat supaya dilirik dan mudah-mudahan elektabilitas partainya jadi naik sih. Harapan gue itu karena jujur Bang, anak-anak muda tuh kalau misalkan kita tanya, lo mau pilih gua nggak nanti nyalek? Gampang lah Bang, itu yang penting foto dulu gitu, belum tentu mereka pilih. Gitu. Mereka harus disasar keinginan mereka juga karena kita pernah muda kan. Ibaratnya lo lagi main apa nih? Mobile Legend Bang, kita bikin e-sport yuk, lo mau masuk tim gua nggak? Oh mau bang. Nah akhirnya masuk, bisa misalkan gitu. Atau mungkin yang suka tawuran, lu jagoan ya? Sini, iya gua tawuran segala macam. Gabung di Sasana gua yuk, di Sasana tinju gua. Ntar kita berantem sini, terus gua iniin, gua rekam, kemudian nanti gua expose gitu. Mau nggak? Nah mudah-mudahan dari situ kalau mereka mau, jadi energi mereka bisa disalurkan ke tempat lain. Jadi PR-nya memang lebih besar untuk meyakinkan anak-anak muda ini. Kalau emak-emak sih gua nggak tahu ya. Yang gua baca kalau emak-emak sih memang dalam tanda kutip tuh penguasa rumah. Jadi ibaratnya itu aja, itu mungkin cenderung lebih enak gitu kan melakukan pendekatannya.
Nah kalau bapak-bapak nih kadang-kadang mikirnya malah lebih panjang lagi nih. Iya, benar. Tapi kan ini si itu, di belakangnya kan ini kan begini. Nah repot banget gitu. Nah tugas gua nggak sampai ke sana semua bang. Gimana caranya gua deket sama anak-anak muda, deket sama emak-emak, udah yang lain silakan dengan tugas masing-masing. Soalnya kalau gua sendiri yang melakukan itu bisa dibilang berat. Gua baru 2 bulan. Iya. Dari partai itu ada arahan nggak sih? Atau malah lo yang mengajukan ke partai ini cara kita marketing seperti ini, atau dari partai ada? Nah, hebatnya P3 adalah mereka mau menerima masukan dari kita. Oke. Gitu. Jadi kan mungkin ada partai yang sudah solid mungkin sehingga mereka punya strategi sendiri. Lo jalanin yang kayak gini lah. Gitu, lo kalau mau jalanin sesuai partai kita dong. Ini begini. Iya. Kalau P3 enggak. Itu asik. Makanya gue mau ngasih tahu sebenarnya P3 tuh asik. Jadi ibaratnya kalau anak-anak muda butuh ini, gue tuh sampai bikin lagu bang buat P3. Gue bilang sama ketum sama Pak Sekjen. P3 pilih nomor 8. PKS juga. PKS. Lagunya lagu PAN. Isinya P3, pilihnya PKS gimana? Kalau gue sampai bikin lagu buat P3 gitu. Udah ada belum lagunya? Udah ada. Cuma nanti lagi di develop. Lagunya sih udah ada. Belum bisa gue mainin. Udah dipublish belum? Belum. Oh, oke. Karena gue harus bikin konsep video klipnya juga. Mau dipublish sekarang? Boleh kalau mau nih. Boleh. Nanti kalau udah jadi ya bang. Kalau udah jadi. Iya. Karena gue mau developnya benar-benar serius supaya orang yang ngelirik lah ibaratnya gitu. Iya. Jadi seasik itu P3 itu. Jadi gue juga ngasih ide misalkan. Bahkan yang menarik adalah ketum sama sekjen itu gue pikir kan susah dijangkau kan. Yeah. Orang-orang tinggi lah di partai gitu kan ya. Kali partai-partai lain gitu kan. Aduh susah nih mau ngedeketin. Ini enggak bang. Ngobrol, udah kayak ngobrol begini aja. Karena mantan santri kali ya, gue gak ngerti deh. Yeah. Jadi kalau diajak diskusi ini kayak begini, kayak abang undang misalkan. Mau bang. Tidak sesulit ketum-ketum yang lain, asli, gue bisa jamin. Terus dan asik gitu kalau diajak ngobrol, karena jatuhnya mereka tuh berjiwa muda, cuman saat ini tuh kayak ya udah gitu, karena harus menjalankan ADART partai mungkin gitu kan ya, dan takut salah melangkah mungkin karena takut nggak kena ke anak muda, mereka nggak berani gitu. Makanya butuh mungkin orang-orang anak-anak muda lainnya untuk bisa masuk ke partai. Jujur asli. Anak-anak muda di P3 tuh ini banget, dan orang-orang tuanya juga ayo silakan kalian mau bikin apa. Kalau maksudnya kan sayang tuh lo punya semangat yang kayak gitu di partai tapi nggak sampai ke masyarakat gitu lah. Iya. Maksudnya itu menurut lo apa yang harus? Ini PR besar sih sebetulnya, karena begini, kalau gua dapat waktu misalkan 3 tahun, mungkin ini bisa berjalan secara organik ya. Ini kita kan bentar lagi nih, pemilu bentar lagi, terus kita harus gimana caranya ngenalin partai ini P3 tuh asik. Sementara partai-partai lain juga berlomba nih. Nah ini kan PR besar banget gitu. Tapi gue yakin sih efeknya mungkin nggak saat ini, cuman mungkin 2 tahun lagi atau setahun lagi gitu. Gue pengen orang-orang berpikir juga P3 memang partai yang berasaskan Islam, tapi asik gitu loh. Tidak menggurui, bahkan nggak kaku gitu ya? Nggak kaku bang, asli nggak kaku. Gue maksudnya enak aja gitu ngobrol gitu kan ya dengan petinggi-petinggi, kalau ini bagaimana, kalau ini begini bagaimana. Mereka mau mendengarkan dan oh gitu ya. Wah, boleh tuh. Jadi asik aja. Kayak kalau ke ketum sama ke sekjen kayak ngobrol sama orang tua. Kayak gua ke bokap misalkan, "Pak, ini gini-gini." "Oh, tapi kan ini gini." Jadi ada diskusi tuh. Dan beliau memberikan masukan gitu. Asli, ntar kapan-kapan lu gua ajak, asli, asik. Asik sumpah. Gua nggak bohong. Ngobrolnya ya. Iya. Lo tuh di Jakarta Timur kan? Jakarta Timur, terus apa lagi? Udah. Berapa kecamatan? Se-Jakarta Timur tuh ada 10 kecamatan. Jakarta Timur kan paling gede. Paling gede bang, ada 2 juta. Iya 2 juta penduduk, 2 juta lebih. Untuk dapat kursi di DPR yang kemarin itu berapa suara? Ya target gua sih minimal bisa dapat 100.000. Itu udah masuk DPR? Yang kemarin? Iya, yang kemarin. Bahkan kalau nggak salah tuh ada Ibu Sondang itu dia 70.000 apa kalau nggak salah ya. Itu juga itu Pak Eman 100.000 lah gitu ya? Iya. Targetnya 100.000. Mas Eko waktu itu juga 100.000-an. Iya. Incumbent-nya siapa aja? Eko Patrio. Dan dia masih tetap di Jakarta Timur ya. Putra Nababan, Ibu Sondang
dari PDIP juga. Habibur Rahman. Gerindra ya? Gerindra. Gua nggak tahu ya Pak Mardhani Alisera masuk lagi atau enggak ya. Tapi yang pasti di sana tuh ada Wanda Hamidah sama Dito Aryo. Yang sekarang nih? Iya, Menpora. Kalau yang sekarang, kalau incumbent tadi 3 orang itu. Itu politisi yang populer lah. Yang ada di, maksudnya lo masuk di situ mengandalkan popularitas juga, ya sama-sama itu mereka populer juga. Betul. Gitu. Betul. Jadi nggak segampang itu. Enggak. Lo tidak nongol sendirian di Jakarta Timur, semuanya terkenal itu. Betul. Betul, apalagi menteri kan sekarang kan? Iya. Iya. Aryo Dito juga nyalonin. Makanya gue bilang, gue tuh nothing tulus, Bang. Ibaratnya kalau gue nggak jadi, gue nggak apa-apa. Yang penting gue bisa tahu intrik dari dunia politik itu seperti apa. Sehingga seenggaknya gue bisa tahu gitu bahwa memang yang namanya di politik itu ya memang tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi, udah. Ya. Kepentingan aja udah. Ya. Nah, yang milih itu siapa sih, Lang? Dapil itu siapa sih? Lo atau partai yang ngarahin lo di dapil ini, lo di ini gitu? Gue yang minta sebenarnya. Gue yang minta kalau boleh gue bilang di Jakarta Timur aja bisa nggak gitu kan. Supaya gue bisa lebih dekat ke rumah. Ya. Kalau ada apa-apa gue masih bisa silaturahmi ke TV-TV, Ya. ke teman-teman yang lain gitu kan. Karena pilihan satunya lagi tuh di Palembang gitu kan. Di kampung lo? Gue bilang ya sebenarnya ke Palembang nggak apa-apa juga. Cuma nanti akan butuh waktu lebih banyak lagi gue harus ke konstituen gitu. Kalau di Jakarta Timur kan gue bisa kapanpun ke sana ibaratnya. Mobilitasnya lebih enak Bang. Ya, ibaratnya kalau siang katakanlah gue ketemu emak-emak, malamnya gue bisa nongkrong sama anak-anak mudanya. Yeah. Ibaratnya gitu. Jadi lebih bisa lebih banyak lah waktu untuk ke konstituen itu sendiri. Iya. Itu kenapa milih Jakarta Timur. Tapi kan lo tahu lawan-lawan lo siapa aja? Nggak ada masalah gue. Maju aja nggak apa-apa. Kalau menang gue alhamdulillah akhirnya syukur Bang. Iya. Maksud gue, gue bisa menjadi bagian dari orang-orang yang terkenal ini gitu. Iya. Kalaupun nggak menang kan gue tetap berada di antara bintang-bintang. Gitu. Kalau nggak menang ya udah gitu kan. Dan di sisi lain gue merasa bersyukur juga. Kalau nggak menang ya berarti itu udah kehendak Allah. Mau gimana lagi? Iya. Ya karena memang itu nama-nama wah besar Bang. Besar. Di politik nama besar, ya di dunia public figure juga namanya nama besar juga. Bahkan followers mereka di dunia politik lebih banyak dibandingkan gua kayak hal-hal kayak gitu tuh. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Maksud gue memang lo udah terfikirkan itu gitu. Sudah Bang. Sudah sangat gua pikirkan. Iya. Nah, jadi maksudnya kalau ke tempat lain mungkin lo punya modal, popularitas lo akan lebih besar dibanding lawan-lawan lo mungkin. Betul. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gua tetap akan berada di P3, gua akan tetap berpolitik, gua akan tetap berorganisasi. Jadi nggak ada kalahnya menurut gua. Karena gua tetap menang, karena gua tetap berada di dunia politik gitu. Iya. Di TV ada pengaruh gak sih, Lang? Maksud gue jadi orang TV agak jaga-jaga karena lo adalah caleg, takut nanti disangka promosiin caleg tertentu atau jalan biasa aja? Enggak, kalau di Indosiar tuh untungnya mereka sudah pada paham. Kan mereka tahu juga kan level kita di dunia entertainment itu sudah di mana. Jadi mereka udah ngerasa aman, ya nggak mungkin lagi melakukan hal-hal bodoh gitu kan. Jadi kita tahu juga bahwa artis-artis kan kita sekarang nggak boleh kampanye. Kalau masuk TV ya nggak boleh kampanye gitu kan. Nanti November itu terang-terangan tuh. Baru boleh pilih Gilang misalkan nomor 6 Jakarta Timur. Itu baru boleh tuh nanti. Contoh misalkan. Jadi kalau sekarang pun kita paham. Ramzi gitu-gitu paham juga. Jadi aman. Iya. Nggak, maksudnya nanti pada saat udah kampanye segala macam di TV gimana tuh Lang? Ya gua akan begini, gua yang pasti tidak mau mengecewakan pihak televisinya sendiri. Gua tidak mau terkesan memanfaatkan akhirnya. Tapi kalaupun itu akan terjadi, gua akan balut dengan sisi yang humoris sehingga tidak ada ketersinggungan dari pihak televisinya. Iya. Misalkan kayak ambush marketing. Aduh gua jatuh nih. Aduh, 6 jari gua sakit. 6 jari gua sakit. Mau ke rumah sakit di Jakarta Timur. Ini 6 jari gua sakit. Gitu-gitu. Kan norak tuh. Ya itu ambush marketingnya begitu. Misalkan. Gitu. Tapi akhirnya mungkin orang ketawa gitu. Bukan yang terang-terangan pilih saya ini. Bisa jadi juga tergantung kalau TV-nya kayaknya situasinya oke, bisa jadi juga gua begitu. Udah lebih paham lah harusnya kita, Bang. Iya. Nah ini yang gue tanyain juga ke semua orang yang di wawancara ini.
biaya dari mana lah? Kalau gua yang pasti Bang, untuk alat peraga itu gua mengeluarkan biaya sendiri. Karena alat peraga itu apa? Baliho segala macam gitu. Baliho, stiker. Iya. Kemudian misalkan kayak entah gantungan kunci gitu. Ya. Itu gua mengeluarkan biaya sendiri. Dan ya mudah-mudahan ke depannya ada yang memberikan ya, mudah-mudahan juga nanti ada bantuan juga dari partai untuk bisa menyalurkan logistik lah ibaratnya begitu. Karena kalau gua kan setiap kali sosialisasi selalu bilang, saya nggak ada duit Bapak Ibu gitu. Saya bukan seperti caleg-caleg yang mungkin Bapak Ibu kenal gitu kan, yang bagi-bagi uang. Saya enggak gitu, karena memang nggak ada duitnya gimana gitu Bang. Makanya tadi gua bilang, nothing tulus. Ya kalah ya udah gitu kan. Kecuali kalau gua udah ngeluarin 20 miliar misalkan. Terus gua kalah, stres Bang gue. Gitu kan. Nah, jadi gua mencoba untuk seminim mungkin mengeluarkan biaya-biaya itu supaya kalau kalah ya udah nggak sakit-sakit hati banget. Iya. Terus juga gue selalu bilang juga bahwa kalau saya tidak terpilih tidak apa-apa Bapak Ibu, saya pengen kita tetap bersilaturahmi karena rumah saya dekat sini. Kalau misalkan ntar syuting kemana gitu misalkan kan, atau ada urusan kemana, minimal ada saudara-saudara baru gitu. Gue selalu bilang begitu. Iya. Tapi dari partai memang ada tuh logistik untuk kampanye, Gue nggak tahu ya, gue belum nanya sih Bang. Mudah-mudahan ada ya. Minimal kaos aja gitu maksud gue kan. Mudah-mudahan ada. Iya, karena mungkin kaos harga nggak seberapa, cuman dikali berapa kan jadi banyak. Banyak banget Bang. Ya ibaratnya gini deh, kalau misalkan mau dihitung per kepala, Jakarta Timur 2 juta. Iya. Gitu kan ya. Daftar pemilihnya. Ya berarti kan harus ada 2 juta kaos, ibaratnya gitu kan. Buat gua sendiri. Iya. Bukan belum buat yang lain gitu kan. Ini lumayan juga. Tapi gua nggak tahu ya sistematikanya seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada yang mau bantu. Iya. Atau lo spesifik aja, misalnya target lo 100.000. Ya lo keluarin dana anggaran segala macam ya untuk 120.000 orang aja. Jadi nggak kemana-mana gitu lah. Maksudnya, susah Bang. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Gue segmented aja nih, orang-orang ini yang gue tuju dan orang ini yang akan gue kasih ini gitu. Sulit kayak gitu. Sulit Bang. Sulitnya tuh gini. Gua tuh mencoba menempatkan diri sebagai mereka. Ya. Gua kalau dikasih kaos, minyak goreng atau sembako gitu-gitu, ya gua ambil. Belum tentu gua pilih. Gitu. Kan itu kan terjadi kan. Bahwa memang kita tahu masyarakat itu begitu pragmatis gitu. Ya. Makanya gua datang itu mencoba mengedukasi. Seenggaknya Bang, kalaupun nanti gua duduk atau tidak duduk, masyarakat sudah tercerdaskan oleh apa yang gue sampaikan. Dan pahala gue di situ udah gitu aja. Iya. Kayak misalnya gue nggak tahu juga sih ya mekanisme cara pemberian sembako segala macam itu atau insentif itu kepada masyarakat ya. Maksudnya misalnya bikin acara gitu lah, datang 1.000, ya itu aja yang lokasi. Itu kan punya, nggak usah yang lagi di rumah-rumah dikasih juga gitu, maksud gue gitu. Gua rasa itu strategi kan sebetulnya. Ada beberapa caleg yang melakukan strategi itu, ada yang beda, ada yang lain juga. Nah, menurut hemat gua berpikir saat ini adalah yang paling penting adalah konstituen harus dikasih edukasi dulu. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau mereka sudah teredukasi dan mereka percaya, mereka ngerasa dekat dengan kita, ya mudah-mudahan itu bisa lebih punya makna gitu. Karena gua jujur, gua selalu bilang juga ke teman-teman yang sudah gue sambangi di Jakarta Timur, warga di Jakarta Timur bilang bahwa gue selalu ngomong, Bapak Ibu kalau misalkan nanti pada saat pemilihan legislatif, tolong sertakan Tuhan. Ketika misalkan mau milih, kalau bisa istiqoroh dulu. Kalau misalkan arahnya ke saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa Bu, nggak ada masalah gitu. Karena menang gue senang, nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Karena ini udah kehendak Allah. Iya. Kalau kepilih, Lang, lo berhenti dari dunia entertainment? Gue tuh cinta banget sama dunia entertainment. Iyalah, pasti. Gue cinta secinta matinya. Dan gue punya cita-cita untuk ke Hollywood. Apa yang gue lakukan di legislatif jika terpilih pun juga itu untuk dunia entertainment sebetulnya. Kalau dibilang akan meninggalkan full, kayaknya enggak Bang. Gue tetap butuh exposure. Supaya masyarakat bisa tetap mengenal gua sekaligus mengawasi pekerjaan gua di sana. At least gua muncul di YouTube aja, gua punya platform sendiri, konten sendiri, itu udah cukup sih untuk gua.
Nggak TV misalnya. Kalau ke TV pun juga sebenarnya gue ya mungkin tidak seintens sekarang gitu, tapi ya tetap harus muncul pengennya. Iya, gitu. iya. Karena gini lah, misalnya dengan pembenaran gue main di TV tidak dalam waktu kerja gue, misalnya itu bener sih secara bagi mungkin selesai lo jam 5, Ke TV jam 6, 7, jam ya. 6. Tapi kan kualitas lo nanti pada saat lo ada di kerja di DPR itu terpengaruh sama kesibukan lo di tempat lain. Lo di tempat lain udah sibuk, jam 6 sampai jam 12 live kan ngantuk. Iya, iya. Ntar begitu sampai di Kantor, kerjaan itu lo nggak prima lagi. Iya, iya, iya. Nggak 100% namanya gitu. Maksudnya yang gitu-gitu gimana cara lo menyikapinya nanti? Itu benar sih Bang. Jadi makanya tadi gue bilang kalaupun acara ya nggak akan stripping kayak sekarang, nggak setiap hari. Iya, iya. Tapi pada kenyataannya misalkan anggota DPR itu harus masuk ke televisi, gua rasa sih itu bisa menjadi penyegaran supaya nggak di kantor terus mungkin ya. Betul. Dan bisa jadi juga itu salah satu cara untuk melihat lapangan secara langsung. Iya, iya, iya. Bisa jadi juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada masalah, tinggal pinter-pinter aja kan yang tahu badan kita kan kita sendiri. Betul, iya, iya. Kalau kayak gua misalkan dengan kondisi tubuh gue yang sekarang, berarti kan gue bisa dibilang tidak fit, tidak prima ya. Gue akan mencoba untuk membatasi sesuai dengan apa yang gue mampu. Gitu. Iya. Atau malah di TV itu yang bikin jadi tambah seger. Mungkin aja kan? Bisa jadi juga. Iya, ya ini penyegaran gue, refreshing gue, healing gitu. Bisa jadi. Iya, iya. Cuman ya tadi tetap Bang, gue sadar betul bahwa ngapain gue masuk legislatif kalau gue masih ngartis, ibaratnya gitu. Iya. Ya, jadi intensitasnya aja yang gue coba untuk kurangi gitu. Iya, iya, iya. Tapi gue pengen tetap supaya orang itu merasa dekat. Karena balik lagi ke lagu yang di awal kita nyanyiin, gue pengen menjadi wakil yang bisa dipercaya lah dan dekat dengan masyarakat. Iya, karena begitu lo jadi wakil rakyat di DPR, rakyat itu seperti punya 100% hak untuk menilai lo gitu. Betul. Enggak seperti ya saat lo jadi betul. artis gitu dan bahkan menuntut. Iya, betul, bukan betul. cuman ngomentarin begitu lo jadi wakil rakyat ya. Rakyat punya hak untuk punya menuntut. harapan kan, Iya. punya hak juga. Iya, punya hak untuk bilang lu jangan begini dong. Ntar lu kerja lu jadi nggak benar gitu. Iya, itu betul sih. Iya. Karena secara teori juga kan ya wakil rakyat, berarti kan wakil dari para rakyat duduk di sana gitu kan. Iya. Cuman ya mudah-mudahan dengan apapun yang dinamika yang terjadi, gue bisa benar-benar mewakili rakyat. Karena kan permasalahan kita kan kompleks. Ibaratnya gini, gue tuh yang gue sasar tuh adalah Komisi 1 Bang. Iya. Komisi 1 itu kan berpartner dengan Kominfo, Pertahanan, Kemenlu, dan BIN. Nah, kenapa gue menyasar ke Komisi 1? Karena memang visi dan misi yang gue bangun itu ya untuk tadi. Gue pengen Indonesia seperti K-pop, gue ingin belajar dengan orang-orang Korea di sana, bagaimana APBN mereka bisa mensupport sampai dengan sekarang. Akhirnya, lo kalau nonton K-pop, misalnya kalau nonton Korea, setiap film Korea pasti ada adegan makan. Yeah. Sehingga itu apa sih? Oh, kita pengen makan. Nah, makanan di Indonesia banyak. Gue pengen seperti itu, makanya masuk ke Kemenlu. Kemudian gue pengen tadi masalah share dan rating, kemudian masalah kualitas penayangan, itu kerjasama dengan Kominfo melalui KPI juga. Gitu. Nah mengenai pertahanan dan juga intelijen, ya gua rasa itu menjadi salah satu variabel penting gitu, yang nanti mungkin akan mensupport apa yang menjadi visi dan misi gua gitu. Makanya yang gua sasar tuh selalu ya Komisi 1 gitu. Bukan Komisi 10. Komisi 10 kan itu ini kan pariwisata kan? Iya. Pemuda, olahraga, betul. Cuman kalau TV kan ini Bang, Kominfo. Iya. Kominfo. KPI gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Cuman memang kayaknya yang selama ini diprotes dan kita tahu dan itu kita memang ada di dalamnya gitu. Adalah ya regulasi ya. Regulasi. Ya, lo pengen benerin itu ya. Iya. Mungkin kalau di Komisi 10 lebih ke konten ya. Bisa jadi. Apa kreativitasnya segala macam. Betul. Lo pengen regulasinya. Betul. Karena itu memang induk dari semuanya ya. Iya betul, saya rating tadi Bang. Iya regulasinya benar, mudah-mudahan ya gitu. Nanti kontennya juga akan benar. Makanya gue bilang, gue nggak mau bekerja di tempat yang gue tidak paham gitu loh. Ya mungkin gue bisa belajar, tapi kan akan mulai dari nol lagi. Ibaratnya kalau gue di Komisi 1 dan membahas soal tayangan kualitas televisi, gue sudah tidak di nol. Misalkan 0 sampai 5, gue tuh mungkin sekarang udah di 2 lah, gitu. Jadi gue bisa lebih enak untuk memberikan argumen karena berdasarkan pengalaman gue sendiri, gitu tuh hal-hal seperti itu. Iya. Mulai kampanye kapan sih Lang?
28 November kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sampai Februari. Tanggal 12 ya. Pendek banget ya? Pendek banget. Pendek banget ya? Tapi itu akan ramai sekali. Iya, justru karena pendek akhirnya jadi rame banget. Gak kebagi. Ini masih boleh gak sih? Apa namanya? Kayak bikin panggung-panggung hiburan yang kayak gitu-gitu tuh? Gua rasa boleh, selama tidak menyalahi aturan. Gua rasa boleh-boleh aja. Tapi yang mau gua kasih tahu juga buat teman-teman artis juga nih Bang. Coba kalau misalkan kita lagi ngomong soal politik gitu-gitu kan orang-orang udah pada tahu kalau kita misalkan jago bikin orang ketawa, entah jago nyanyi atau apa. Gue pengen tuh teman-teman artis tuh adu ide, adu gagasan gitu, supaya orang ngelihat artis ada isinya. Gue nggak pengen ada komen-komen kayak alah bodoh nih, nggak ada isinya gitu-gitu. Maksud gue pengen deh gitu, entah coba aja lo yang inisiasi lah, anak-anak teman-teman artis semua caleg dari berbagai partai ketemu. Kita ngomongin masyarakat kita gitu. Kita ngomongin gimana sih caranya supaya lebih elegan, supaya lebih ini, supaya kepentingannya jadi semua lah. Semua yang berlabel caleg artis nggak dipandang sebelah mata ya, memang secara objektif ya memang masih banyak yang kayak begitu gitu. Iya. Mungkin karena masih sporadis masing-masing, Lang dengan caranya sendiri gitu lah. Iya, benar. Gitu, maksudnya. Benar. Ayo kita ngumpul nih artis-artis, gimana sih caranya supaya memang kita tuh kelihatan bahwa kita juga punya ada isinya, ada kemampuannya. Bahkan kemarin juga ada beberapa komentar tuh yang Gilang mah jago ngomongnya gitu kan, tapi kan belum terbukti. Paling dia ngomong dong. Ya gimana mau ngebuktiin orang belum duduk gitu kan. Yang semua penting juga sekarang adu ngomong. Iya. Tapi kan yang penting ketika ditanya ya kita udah punya idenya. Betul. Gitu. Kalau lu ditanya pelongo-pelongo ya itu salah juga. Iya. Gitu. Kayak ini Pak Jarwo. Kan dia nggak nyalek. Oh. Pak Jarwo I love you. Iya. Pakai nanya lagi, mancing lagi Cahyono. Mungkin bisa kali lagi tuh Lang. Keresahan. Kayaknya lu yang mesti menginisiasi Bang. Dah, jadi gue. Karena gini, kalau gue yang menginisiasi, takutnya gue tuh masih ada kekhawatiran. Dianggapnya masih terlalu muda atau gimana. Kalau lu kan udah dipandang sesepuh. Anjay. Jadi kalau lu yang ngoling orang kayaknya lebih respect, up down. Wow. Kayaknya Bang. Karena walaupun gue nggak nyalek ya, gue tahu teman-teman gue ada yang nyalek, terus gue tahu dia punya kemampuan gitu kayak lu, terus orang-orang ngeliat itu, aduh sayang banget dah. Iya kan? Iya, sayang banget dah. Ini gitu. padahal kemampuan di dunia entertainmentnya masih ada, bisa dieksplor lebih jauh gitu kan? Iya, maksudnya jadi sayang banget. Ya cuman karena ya masing-masing punya cara sendiri lah. Ya, Mungkinnya sebagai ini artis kita caleg semua, apa sih yang harus kita tampilkan supaya nggak mendegradasi artis yang nyalek gitu lah. Betul, kayaknya mungkin juga kalau Dedi kan punya ormas membahas tema tuh Bang. Iya. Misalkan kita hari ini bahas tema tentang kesehatan. Iya. Ada praktisi kesehatannya, ada masyarakat yang punya pengalaman mungkin tidak mengenakan tentang kesehatan. Nah, ada caleg di situ. Jadi diskusinya tuh enak tuh. Ya. Kalau menurut gua nanti begini-begini, nah itu bisa dibantah misalkan nggak bisa Pak, orang ini kenyataannya di lapangan begini, bisa ke praktisi kesehatan lagi, bisa, jadi akan seru banget tuh, sehingga caleg ya memang betul-betul akhirnya mewakili dan tahu masalahnya dari A sampai Z soal masyarakat. Kayaknya lu yang harus bikin Bang, jangan gue. Lo aja. Nggak, kalau lu yang calling orang respect, kalau gua mah mungkin karena Capsir. Wow. Dibalik. Respect api-api. Respect api-api kemana sekarang? Sekarang dia bekerja di hotel. Anjay. Itu si ini asisten gua dulu, respect api-api. Ari namanya. Respect api-api. Dia suka ngomong respect api-api, makanya Bang Abdel ngomong gitu. Iya. Oke Mas Gilang Dirga, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum lu terima kasih, gua pengen lu evaluasi. Ya. Dengan jawaban-jawaban gua tadi, kira-kira apa saran dan kritik untuk gua dan apakah lu terpuaskan? Sejauh ini gue sih puas aja ya Lang ya. Cuman mungkin ini yang nggak bisa sampai. Yang tadi masalah mendasar di masyarakat kita menurut gue adalah belum terlalu bisa membedakan legislatif sama eksekutif gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak Dede waktu itu gue ini tanyain pengalamannya gimana kalau datang ke ini. Iya banyak yang minta ini, Cing. Minta
Minta duit. atau minta ini kita lagi butuh meja nih komputer buat di Karang Taruna. Terus lo ngomongnya gimana, Dek? Ya gue kasih link Tokopedia aja katanya. Ya bener juga sih. Bener juga sih. Iya. Tapi kan itu kenyataannya gitu loh. Iya betul. Pragmatis sangat ya. Maksudnya ide besar yang lo punya ini, pelaksanaannya tidak semudah itu lah gitu. Gimana caranya menyampaikan ide besar ini sampai ke masyarakat. Nah itu mungkin strategi itu yang harus dipunya masing-masing caleg artis lah gitu lah. Supaya kesannya tetap populer, cara penyampaiannya tetap populer, tapi isinya tetap dapat gitu lah. Iya. Dan benar-benar terwujud ya. Iya, benar-benar terwujud. Kayak bikin lagu segala macam itu kan salah satu untuk orang jadi apa namanya ya punya perhatian lah untuk ini. Dan lo udah bikin itu, sayangnya gue belum denger sih. Nanti gue dengerin. Iya. Udah denger sih yang di situ kan, yang di Oh Kompas. Iya itu. Iya betul. Iya. Ya cuma memang tantangannya berat lang. Pakai label caleg artis yang masih satu datang karena udah nggak laku, satu datang cuman jadi alat partai untuk vote getter. Padahal punya misi dan visi yang bagus gitu lah. Iya. Ya inilah tugas Mas Gilang untuk mendobrak semuanya. Wah, dan mudah-mudahan teman-teman caleg artis juga punya concern yang sama gitulah. Amin, mudah-mudahan Bang. Iya. Mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan juga melalui tayangan ini nggak apa-apa, terserah mau komentar kayak gimana juga. Iya. Tapi gue jujur walaupun duduk di sana akan tetap butuh bantuan. Iya. Nggak bisa bergerak sendiri karena ada beberapa resiko yang tadi sudah lo sampaikan. Itu aja. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta Timur bisa memilih gue nanti. Kalau nggak milih juga nggak apa-apa kan? Nggak milih juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting lo udah. Jaktim tuh satu. Jaktim tuh Jaktim doang. Satu doang. Jadi Dapil Jakarta 1. Kalau Jaksel dan luar negeri? Luar negeri. Makanya Uya tuh dia ke luar negeri. Hah? DKI 2, Jaksel luar negeri. Jaksel luar negeri. DKI 2. Jakpus sama Jakpus. Kalau Jaktim DKI berapa? DKI 1. Gubernur DKI 1. Oke, terima kasih Mas Gilang Dirga. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di Wawancara dengan caleg-caleg berikutnya.